Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan tugas kelompok mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan yang diampu oleh Bapak Dwi Agus Diartono, Eskom Mkom, kami dari kelompok Snapdragon yang beranggotakan saya sendiri Lutfi Fatul Mubin sebagai moderator dan 4 teman saya sebagai presentator, yaitu Diko Gigi Prasetyanto, Syarifatul Husnul Khotimah, Rindu Pridikva Azahra, dan Shanti Firma Safitri. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Pegawai Baru PT PLN Persero Kantor Pusat dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau disingkat SAW. Oke, langsung saja presentasi pertama akan dijelaskan tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat dari diskusi jurnal yang kita pilih. Perkenalkan, nama saya Diko Gigi Prasetyanto, NIM 1701550073. Ingin mempresentasikan latar belakang, tujuan, dan manfaat sistem penunjang keputusan penerimaan pegawai baru PT PLN Persero dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Yang pertama, latar belakang dibuatnya SPK ini guna memudahkan PT PLN Persero Kantor Pusat menyeleksi pegawai baru, mulai dari mengidentifikasi informasi calon pegawai, memilih data yang relevan, dan menentukan pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, sampai mengevaluasi pemilihan alternatif, melakukan penilaian, melakukan perubahan kriteria, dan perubahan nilai bobot. Metode Simple Additive Weighting atau SAW dipilih karena metode ini menentukan nilai bobot untuk setiap atribut. Kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik, yaitu yang memenuhi syarat untuk diterima menjadi pegawai baru PT PLN Persero. Selanjutnya, tujuan SPK ini untuk menentukan penerimaan pegawai baru PT PLN Persero berdasarkan bobot dan kriteria yang sudah ditentukan dengan menggunakan Multiple Attribute Decision Making atau MADM dan metode Simple Additive Weighting SAW. Kemudian manfaat. Yang pertama, sistem pendukung keputusan penerimaan pegawai baru ini dapat membantu manajer divisi sumber daya manusia (SDM) dalam mengambil keputusan penerimaan pegawai baru. Yang kedua, penggunaan Simple Additive Weighting SAW pada sistem pendukung keputusan penerimaan pegawai baru ini akan memperoleh hasil penyeleksian yang berbeda karena menggunakan nilai prioritas atau bobot yang ditentukan setiap divisi yang membutuhkan pegawai baru ke dalam sistem. Yang ketiga, semakin banyak alternatif calon pegawai baru dan penggunaan kriteria yang lebih spesifik, maka sistem akan menghasilkan nilai dari proses penyeleksian yang lebih akurat. Yang terakhir, sistem pendukung keputusan penerimaan pegawai ini mempermudah dan mempercepat kinerja divisi sumber daya manusia SDM dalam memproses penerimaan pegawai baru. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Diko. Seperti kita ketahui bahwa untuk menghasilkan sebuah sistem pendukung keputusan membutuhkan beberapa komponen, yaitu subsistem data, subsistem model, dan subsistem dialog. Dan di sini akan dijelaskan model sistem pendukung keputusan yang digunakan dalam sistem penerimaan pegawai baru PT PLN Persero.
Model sistem pertama yaitu subsistem data atau database. Subsistem data atau database merupakan komponen sistem pendukung keputusan penyedia data bagi sistem. Data dimaksud disimpan dalam suatu pangkalan data atau database yang diorganisasikan suatu sistem yang disebut manajemen pangkalan data atau database management system atau DBMS. Lalu model subsistem data yang kita gunakan dalam sistem pendukung keputusan adalah model sistem sumber daya manusia atau SDM dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Dan ini adalah model sistem pendukung keputusan yang digunakan dalam sistem penerimaan pegawai baru di PT PLN Persero. Dari gambar model sistem informasi SDM ini terdiri dari 3 model subsistem, yaitu subsistem input, database, dan subsistem output. Model pertama yaitu subsistem input. Subsistem input yaitu untuk menyediakan data bagi database. Dan subsistem input terdiri dari 3 subsistem, yaitu sistem informasi akuntansi, yaitu memberikan data personal yang bersifat keuangan. Jadi, data diolah terdiri dari data personal dan data akuntansi. Yang kedua adalah subsistem penelitian SDM. Subsistem penelitian sumber daya manusia menampilkan data melalui proyek penelitian khusus seperti penelitian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan, penelitian keluhan. Dan yang ketiga yaitu subsistem intelijen SDM. Subsistem intelijen sumber daya manusia mengumpulkan data yang berhubungan dengan SDM dari lingkungan luar PT PLN Persero, seperti pemerintah, pemasok, serikat kerja, masyarakat global, masyarakat keuangan, dan pesaing. Model yang kedua yaitu subsistem database, sistem informasi SDM. Database di sini adalah data yang disimpan dalam database sistem informasi SDM yang terdiri dari data pegawai atau perorangan dan data non-pegawai atau organisasi yang dapat mempengaruhi arus personal di lingkungan PT PLN Persero. Dan model sistem informasi yang terakhir adalah subsistem output sistem informasi SDM. Untuk model sistem informasi SDM di sini meliputi 6 output. Pertama, yaitu subsistem perencanaan angkatan kerja. Perencanaan angkatan kerja di sini melibatkan semua kegiatan yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan pegawai di masa depan. Kedua, yaitu subsistem perekrutan. PT PLN Persero membawa pegawai baru ke dalam perusahaan melalui 2 perekrutan, yaitu penelusuran pelamar dan penelusuran internal. Penelusuran pelamar lebih dipraktekkan daripada penelusuran internal untuk menemukan calon pekerja yang dibutuhkan oleh PT PLN Persero. Ketiga, yaitu subsistem manajemen angkatan kerja. Subsistem manajemen angkatan kerja yaitu menentukan kriteria yang dibutuhkan berdasarkan persyaratan penerimaan pegawai baru PT PLN Persero. Keempat, yaitu subsistem kompensasi. Subsistem kompensasi merupakan subsistem yang paling banyak digunakan, atau 80% kegiatan SDM, yaitu melakukan proses penggajian. Kelima, yaitu subsistem tunjangan. Subsistem tunjangan menyediakan paket tunjangan baik
bagi pegawai yang masih bekerja maupun yang pensiun. Dan yang terakhir, subsistem pelaporan lingkungan. Subsistem pelaporan lingkungan ditunjukkan untuk memenuhi tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan di luar PT PLN Persero. Hal ini berkaitan dengan catatan dan analisis pelaporan, peningkatan serikat kerja, catatan kesehatan, bahan limbah beracun, dan keluhan. Subsistem model. Subsistem model dalam sistem pendukung keputusan memungkinkan pengambil keputusan menganalisa secara utuh dengan mengembangkan dan membandingkan alternatif solusi. Integrasi model-model dalam sistem informasi manajemen yang berdasarkan integrasi data-data dari lapangan menjadi suatu sistem pendukung keputusan. 4. Kemampuan subsistem model. 1. Mampu menciptakan model-model baru dengan cepat dan mudah. 2. Mampu mengatalogkan dan mengelola model untuk mendukung semua tingkat pemakai. 3. Mampu menghubungkan model-model dengan basis data melalui hubungan yang sesuai. 4. Mampu mengelola basis data dengan fungsi manajemen yang analog dengan database manajemen. Dalam kasus ini terdapat beberapa subsistem model, diantaranya ada activity diagram. Di sini ada 2 activity diagram. Yang pertama ada pengelolaan data, yang kedua ada seleksi. Yang pertama, pengelolaan data. Admin akan login ke sistem. Selanjutnya, sistem akan memverifikasi username dan password yang dimasukkan. Apabila username benar, maka sistem otomatis akan masuk ke tampilan beranda. Apabila username salah, maka sistem akan otomatis kembali ke bagian login. Setelah masuk, pilih input bobot parameter, lalu sistem otomatis menampilkan simpan bobot parameter, atau pilih data pelamar, lalu sistem akan menampilkan simpan data pelamar, atau pilih seleksi, lalu sistem akan menampilkan halaman simpan seleksi. 2. Seleksi. Admin akan login ke sistem. Selanjutnya, sistem akan memverifikasi username dan password yang dimasukkan. Apabila username benar, maka sistem akan otomatis masuk ke tampilan beranda, dan apabila salah, maka sistem akan kembali ke bagian login. Setelah masuk, pilih data pelamar. Selanjutnya, sistem akan secara otomatis menampilkan data pelamar. Setelah itu, admin melakukan seleksi. Selanjutnya, sistem akan menampilkan proses perhitungan dan dilanjutkan dengan menampilkan perankingan. Terakhir, admin akan melakukan export atau view. Subsistem model selanjutnya adalah use case diagram. Admin di sini dapat melakukan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama login dengan validasi data, yang kedua data pelamar dengan olah data kriteria, olah data bobot, dan olah data pelamar. Yang ketiga seleksi dengan proses rankingan. Yang keempat logout. Model selanjutnya ada sequence diagram. Di sini ada 3 sequence diagram. Yang pertama login, yang kedua data pelamar, yang ketiga seleksi. Yang pertama login. Admin masuk ke dalam halaman from login, lalu admin memasukkan input user dan password. Selanjutnya, sistem akan secara otomatis memvalidasi input user dan password yang telah dimasukkan. Apabila benar, maka admin bisa masuk ke dalam sistem. Kemudian, apabila salah, maka sistem akan otomatis kembali ke halaman login. Yang kedua, data pelamar. Admin akan masuk ke dalam halaman from login. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman utama. Admin akan membuka data pelamar, lalu input data pelamar. Jika berhasil, sistem akan menampilkan halaman seleksi dan pegawai. Apabila gagal, maka sistem akan otomatis kembali ke halaman data pelamar. Ketiga, seleksi. Admin masuk ke dalam halaman from login. Setelah berhasil, sistem akan menampilkan halaman utama. Lalu admin akan membuka data pelamar, lalu sistem akan menampilkan data pelamar. Admin akan klik seleksi dan secara otomatis sistem akan menghitung proses ranking. Jika berhasil, sistem akan membuka halaman permohonan lamaran lalu halaman pegawai. Dan apabila salah, maka sistem akan kembali pada halaman seleksi dan perankingan. Subsistem model terakhir dalam kasus ini yaitu class diagram. Dalam class diagram, sistem penerimaan pegawai baru ini dapat kita lihat bahwasanya antara class memiliki keterhubungan sesuai dengan kebutuhannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subsistem dialog pada penerimaan pegawai baru di PT PLN. Subsistem dialog ini menjelaskan bagaimana sistem pendukung keputusan mempunyai fasilitas yang mampu mengintegrasikan sebuah sistem terpasang dan pengguna secara interaktif.
Fasilitas yang dimiliki oleh subsistem dialog ini dibagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama, bahasa aksi, yaitu suatu perangkat lunak yang dapat digunakan pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem. Yang kedua, bahasa tampilan, yaitu suatu perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk menampilkan sesuatu. Yang ketiga, basis pengetahuan, yaitu bagian yang mutlak diketahui oleh pengguna sistem yang dirancang dapat berfungsi secara efektif. Kemudian ini adalah gambaran tentang model sistem dialog penerimaan pegawai baru di PT PLN yang terdiri dari yang pertama, database atau basis data, kumpulan data yang ada di PT PLN yang terdiri dari data pegawai dan non-pegawai yang disimpan secara sistematis di dalam komputer agar tidak mempengaruhi arus personil di lingkungan PT PLN. Yang kedua ada model base. Pada model ini yang ada di PT PLN merupakan sekumpulan dari berbagai konsep database, juga di dalamnya terdapat struktur data yang akan dimasukkan atau disimpan di dalam database PT PLN. Yang ketiga, manajemen basis data. Di PT PLN menggunakan manajemen basis data atau yang biasa disebut DBMS merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk dapat melakukan utilisasi dan mengelola koleksi data di PT PLN. Yang keempat, manajemen basis model, berisi tentang statistik khusus, keuangan, ilmu manajemen, dan model kuantitatif yang ada di PT PLN, yang memberikan kapabilitas pada sebuah sistem pendukung keputusan. Yang kelima, manajemen penyelenggaraan dialog atau perangkat lunak. Pada sistem ini adalah bagaimana data-data yang di PT PLN yang terdiri dari data non-pegawai dan data pegawai disimpan di dalam komputer. Yang keenam, ada subsistem tugas. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, manajer area pelayanan dan jaringan atau MAPJ dibantu oleh asisten manajer dan tenaga fungsional secara bertanggung jawab kepada general manager di PT PLN distribusi. Yang ketujuh, dan yang terakhir ada subsistem lingkungan. Subsistem lingkungan ini ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan di luar PT PLN. Hal ini berkaitan dengan catatan dan analisis pelaporan peningkatan serikat kerja, catatan kesehatan, bahan atau limbah beracun, dan keluhan di luar PT PLN. Demikian presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat sebagai referensi dan semoga sesuai dengan tugas yang diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan materi yang diambil. Kita di sini juga masih belajar. Jadi jika ada kesalahan mohon dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.